Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Akan tetapi, karena sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, kamu sedang menyimpan murka atas dirimu sendiri untuk hari kemurkaan ketika penghakiman yang benar dari Allah dinyatakan. Sampai situ firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bertobat berarti selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan saat ini, ayat ini ditujukan bukan pada orang ateis, tetapi pada bangsa Yahudi, umat pilihan Allah. Ayat ini ditujukan bukan pada orang fasik, tetapi pada bangsa yang merasa dirinya adalah penuntun bagi mereka yang buta, terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan, pengajar bagi mereka orang-orang yang bodoh, dan guru bagi orang-orang yang belum dewasa. Keluarnya mereka boleh-boleh saja terlihat saleh, namun dalamnya penuh dengan kejahatan dan kemunafikan, keras kepala dan keras hati. Agama telah dijadikan topeng oleh banyak orang. Agama telah dijadikan alat untuk sekedar membuat seseorang merasa baik dan terlihat baik. Luarnya saja yang diubah, dalamnya sangat bobrok. Semua aktivitas religius yang dilakukan oleh orang yang belum menyunatkan hatinya hanyalah menyimpan murka atas diri sendiri. Sambil berdoa, sambil berdosa, sambil bersedekah, sambil berdosa lagi. Saudara yang terkasih, bagi Tuhan, upah dosa itu adalah atau tetap telah maut. Sehingga bagaimanapun seseorang agar tidak mendapatkan maut, melalui sapaan ini sangat dibutuhkan pertobatan. Karena memang cepat dan lambat Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Namun kalau kita memperhatikan kata pertobatan dalam berbagai macam bentuk, nampaknya disebutkan lebih dari 100 kali dalam Alkitab. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertobatan. Hampir semua gereja menuntun dan menganjurkan untuk bertobat dari dosa. Walaupun cara dan pelaksanaannya bergantung dari apa yang ditetapkan oleh masing-masing denominasi gereja. Pertobatan adalah perintah yang paling sulit ditaati manusia, bukan karena tidak mengerti saudara-saudara, tetapi karena dianggap itu tidak penting. Bahkan beberapa orang berkata, inilah perintah yang paling sulit dalam Alkitab. Banyak orang berpikir saudara-saudara bahwa pertobatan adalah sekedar mengatakan maaf atas dosa-dosa. Ini bukan pertobatan saudara-saudara. Rasul Paulus menulis, sebab duka cita menuntut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Itu tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Artinya pertobatan adalah merubah pikiran terhadap dosa yang menghasilkan duka cita Allah atas dosa. Hasilnya pikiran akan berubah terhadap dosa dan kehidupan akan berubah menuju kebaikan. Kita harus bertobat dari segala dosa kita supaya penghukuman dalam penghakiman Tuhan tidak menimpa kita semua. Karena seseorang tidak dapat diselamatkan tanpa pertobatan. Maka perlu bagi seseorang untuk bertobat sesegera mungkin
dan jangan menunda-nunda, karena waktu tidak bisa ditentukan, saudara-saudara. Kehidupan ini sangat singkat dan tidak bisa dipastikan. Kita semua akan dihakimi dan tidak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah sesuai dengan segala perbuatan dalam kehidupan kita. Dalam menghakimi, Allah tidak pandang bulu. Ia tidak pernah menganak-emaskan siapapun. Walau orang Yahudi merasa diri istimewa sebagai bangsa pilihan dan keturunan Abraham, mereka tidak bisa menuntut perlakuan istimewa dari Allah karena hal itu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga hanya karena Abraham adalah bapak. Kita tidak bisa main-main dengan penghakiman Allah, saudara-saudara. Suatu saat waktunya akan tiba, itu kebenaran firman Tuhan saat ini. Bila terasa begitu lama, bukan berarti untuk membiarkan orang punya pilih lebih banyak waktu untuk berbuat dosa, melainkan agar orang mempunyai kesempatan untuk bertobat. Orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan menuai murka Allah pada saatnya kelak. Itu pasti, saudara-saudara. Untuk itu, marilah kita selaku orang percaya yang mengatakan diri anak-anak Tuhan bertobat selagi masih Tuhan memberikan waktu, karena waktu tidak selalu ada. Amin. Dalam doa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih kalau kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, karena melalui pertobatanlah kami beroleh keselamatan. Izinkan Tuhan setiap para pendengar dimanapun berada, Engkau meteraikan kebenaran firman, sehingga mereka Tuhan beroleh kekuatan, di mana ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka bertemu dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Mari balut bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Izinkan mereka beroleh berkat rumah tangga, berkat pekerjaan dan usaha. Ketika mereka sakit, Tuhan, Kau berikan kesembuhan kepada-Mu, Amin dan Amin. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba-Mu tidak lupa berdoa untuk saudara perempuan dan laki-laki. Itu Ella, Roma, Carlo, itu juga Tuhan, adikku sama Tuhan yang berada dalam keadaan kurang sehat, berikan mereka mujizat kesembuhan Tuhan, sehingga mereka semakin tahu Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa yang mampu mengasihi mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara aku yang ada dimanapun berada, khusus yang ada di Batam, istriku, anak-anakku Tuhan. Kaulah kiranya yang selalu bersama dengan mereka, Kaulah yang selalu bersemayam dalam hidup mereka, sehingga mereka Tuhan selalu dipenuhi oleh sukacita. Hidup mereka hanya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya kepada-Mu hamba menyerahkan seluruh keluarga hamba-Mu. Bapa di surga, penuh kasih penuh rahmat, itu juga setiap orang yang mengenal hamba-Mu. Izinkan mereka beroleh kasih setia. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.